أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini, Khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita diciptakan di dunia ini tidak untuk menyibukkan diri dengan hal-hal keduniawian yang pasti menuju kepunahan. Kita diciptakan untuk menyibukkan diri dengan menyibukkan diri dengan jabatan yang akan kita tinggalkan, pakaian yang pada akhirnya akan usang, makanan yang akan menjadi kotoran, mobil yang suatu saat nanti menjadi rongsokan, dan rumah yang tidak kita bawa ke kuburan. Di dunia yang sementara ini, kita diperintahkan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang wajib kita sembah dengan ilmunya yang azazil, ada tanpa permulaan, ajali. Allah mengetahui bahwa di antara hamba-hambanya ada yang taat, dan di antara mereka ada yang durhaka dan mendustakannya. Ia menyiapkan surga bagi hamba-hambanya yang mukmin dan neraka bagi hamba-hambanya yang mendustakannya dan mendustakan para nabinya. Kita tidak seperti binatang yang kehidupannya hanya dilalui untuk makan, minum, dan tidur, melainkan kita diperintahkan untuk berbuat taat kepada Allah dan dilarang untuk berbuat maksiat kepadanya. Barang siapa yang tidak mengetahui hal ini, berarti ia tidak mengetahui tujuan penciptaannya. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Artinya, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Quran surat Al-Qiyamah ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang maknanya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Mereka yang tidak mengetahui untuk tujuan apa mereka diciptakan di dunia ini berlaku pada diri mereka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang sombong, rakus pada harta benda sehingga mengumpulkannya dengan cara yang haram, banyak bicara, haram untuk mendapatkan harta, tidak pernah beribadah di malam hari, hanya memikirkan makanan di siang hari sehingga lalai untuk melakukan kewajiban, mengetahui urusan dunia dan tidak mengetahui urusan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Manusia model seperti ini, mereka ini sangat banyak. Allah Ta'ala berfirman, wa qali min ibadi syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.
Quran surat Saba ayat 13. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah mengetahui pada azal bahwa di antara hamba-hambanya yang beriman ada yang menjadi wali, bertakwa dan saleh. Dan di antara mereka ada yang fasik, bermaksiat dan pelaku dosa. Di antara umat manusia ada yang bermaksiat kepada Allah dengan telinganya, ada yang dengan matanya, ada yang dengan hatinya, ada yang dengan tangannya, ada yang bermaksiat dengan kakinya, ada yang bermaksiat dengan lisannya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat 36. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ya'fidhu min qawli illa ladaihi raqiba atid. Yang artinya tidak ada suatu kata yang diucapkan pun melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Al-Qaf ayat 18. Sedangkan seorang muslim yang sempurna imannya, bertakwa dan saleh, ia adalah yang dimaksud oleh sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya orang muslim yang sempurna imannya adalah seorang muslim yang mampu menahan lisan, tangan, dan anggota tubuh lainnya untuk tidak menyakiti orang lain, baik muslim ataupun non-muslim, tanpa hak. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari wal Muslim. Karena itu, barang siapa di antara kita yang tergerak untuk melakukan maksiat karena godaan syaitan atau hawa nafsu, maka hendaknya ia selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Surat Al-Qiyamah ayat 36. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Berbuatlah untuk mengumpulkan bekal akhiratmu sebelum engkau dikejutkan oleh malaikat maut Israel yang tidak akan permisi kepada siapapun. Jika ajal seseorang telah tiba, Israel akan mengeluarkan ruh dari jasadnya, anak kecil yang masih menyusu kepada ibunya, remaja yang kuat badannya, orang sehat yang tidak pernah sakit. Semuanya jika ajal telah tiba, ruhnya akan berpisah pada badannya. Betapa banyak orang sehat yang mati tanpa sakit. Banyak pula cucu yang mati sebelum kakeknya yang sudah tua renta. Untuk itu kita persiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Bekal itu adalah ilmu dan amal, yakni belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Ilmu agama akan menjaga kita, berbeda dengan harta. Kitalah yang akan menjaganya. Banyak di antara kita yang sibuk mencari bekal harta untuk masa depan di dunia, tapi lalai untuk mengumpulkan bekal yang bermanfaat bagi masa depan, alam kubur dan alam akhiratnya. Seorang penyair menyandungkan, wahai orang yang disibukkan dengan urusan dunia dan terbuai dengan panjangnya angan-angan, ingatlah kematian itu datang tiba-tiba dan kuburan adalah tempat balasan amal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ma wafa.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهون عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله